Ya, assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fakhri dari TI 2019B. NIM saya sebagai berikut. Baik, kali ini saya akan mendemonstrasikan routing dinamis dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebelumnya, saya akan menjelaskan routing dinamis terlebih dahulu. Routing dinamis adalah router yang memiliki kemampuan untuk membuat tabel routing secara otomatis berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Jika diartikan, dinamis adalah bisa berubah-ubah. Jadi, IP address-nya selalu berubah sewaktu-waktu. Routing dinamis ini kebalikan dari routing statis yang semuanya harus dilakukan secara manual. Protokol routing akan mengatur router secara otomatis sehingga bisa berkomunikasi satu dengan lainnya dengan saling memberikan informasi antar router. Sekarang kita kembali masuk ke Cisco Packet Tracer. Kali ini kita membutuhkan 3 buah PC. Kita beri nama PC 1, PC 2, dan PC 3. Kita juga memerlukan server sebanyak 2 buah. Kita beri nama server 1 dan server 2. Kemudian kita juga memerlukan 3 buah router. Setelah selesai kita persiapkan semua device-nya, langkah selanjutnya yaitu menghubungkan setiap device terhadap router. Kemudian kita sambungkan router satu dengan router yang lainnya dengan menggunakan kabel serial. Kemudian langkah selanjutnya yaitu men-set IP pada tiap-tiap device. Saya akan men-set IP PC 1. Kita isikan IP-nya dengan 192.168.1.1 dengan subnet mask yaitu 192. Gateway-nya sendiri kita isikan 1.62. Kemudian lanjut ke PC 2. PC 2 kita isikan IP-nya dengan 192.168.1.65 dengan subnet mask yang masih sama. Kemudian untuk gateway-nya kita ganti menjadi 1.126. Kemudian untuk PC 3 kita isikan 192.168.1.253 dengan subnet mask yaitu 128. Default gateway-nya sendiri yaitu 1.254. Kemudian beralih ke server 1. Kita set IP-nya menjadi 33.33.33.1 dengan subnet mask akhiran 0. Lalu untuk default gateway-nya kita ganti digit terakhirnya menjadi titik 3. Kemudian kita beralih ke server 2. Untuk IP-nya kita set menjadi 43.1. Subnet mask-nya masih sama seperti server 1. Lalu untuk default gateway-nya kita ganti menjadi 43.3. Langkah selanjutnya yaitu kita harus men-set pada tiap-tiap router. Fast Ethernet 0 yaitu sambungan PC 1 menuju router 1. Kita isikan IP address-nya dengan IP gateway PC 1 yaitu akhiran 1.62 dengan subnet mask akhiran 192.
Lalu untuk fast Ethernet 1.0 itu adalah sambungan PC2 menuju router 1. Kita set IP-nya berdasarkan IP gateway PC2, yaitu 1.126. Untuk subnet masknya masih sama seperti PC1. Dan jangan lupa untuk menyalakan port statusnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita harus men-set IP pada tiap-tiap serial yang terhubung pada satu router ke router yang lain. Kita isi IP serial 2 yang mana IP serial 2 yaitu sambungan router 1 menuju router 2. Kita isi IP-nya dengan 12.1 dengan subnet mask yaitu akhiran 0. Kemudian untuk serial 3 yang mana itu merupakan sambungan dari router 1 menuju router 3, kita isi IP-nya dengan 13.1. Kemudian untuk subnet masknya kita isi dengan 255.0. Kemudian kita lanjut ke router 2. Router 2 kita periksa fast Ethernet 0-nya, karena fast Ethernet 0-nya terhubung dengan PC3. Kita isi IP-nya dengan IP gateway PC3, yaitu 1.254. Kemudian untuk router 2 kita isi serial 2-nya dengan 12.2. Kemudian untuk serial 3-nya kita isi dengan 23.2. Untuk subnet masknya dua-duanya masih sama. Kemudian kita lanjut ke router 3. Di router 3 fast Ethernet 0 yaitu sambungan server 1. Kita isi dengan 33.3 dengan subnet mask yaitu akhiran 0. Kemudian untuk fast Ethernet 1 yaitu sambungan dari server 2. Kita isikan 43.3. Jangan lupa untuk menyalakan port statusnya menjadi on. Serial 2 kita isi dengan 23.3. Lalu kemudian untuk serial 3-nya kita isi dengan 13.3 dengan subnet mask yang masih sama yaitu akhiran 0. Kemudian kita nyalakan port statusnya. Karena kita sedang melakukan percobaan routing dinamik, maka langkah selanjutnya yaitu mengisikan network routing RIP pada tiap-tiap router. Kita mulai dari router 1. Pastikan routing statiknya masih kosong. Sekarang kita coba isikan IP menuju router 2 dengan 12.12.12.0. Nah, kita bisa lihat secara otomatis akan berubah menjadi 12.000. Network IP-nya secara default akan menjadi class full. Berikutnya kita isikan IP ke router 3 dengan 13.13.13.0. Secara otomatis dia akan berubah. Kemudian kita isikan IP network dari PC1 dan PC2. Kita coba isikan dengan 192.168.164. Secara otomatis akan berubah menjadi 168.1.0. Network ini sudah mewakili sambungan PC1 dan PC2. Setelah selesai, kita isikan network pada routing RIP. Sekarang kita tambahkan perintah pada tab CLI. Kita ketikkan no auto summary. Kemudian kita ketikkan version 2. Setelah selesai kita save agar ketika proses booting nanti tidak menghapus seluruh settingan yang sudah diberikan.
Berikutnya kita beralih ke router 2. Kita isikan networknya dengan IP menuju router 2. Kemudian kita isikan IP menuju router 3 dengan 23.0. Setelah itu kita isikan IP sambungan menuju PC 3 dengan 192.168.1.0. Setelah selesai, kita tambahkan perintah yang sebelumnya ke tab CLI. Setelah itu kita save. Lanjut ke router 3. Kita isikan networknya menuju ke router 1. Setelah itu kita isikan network menuju ke router 2. Setelah selesai, jangan lupa untuk menambahkan network address-nya menuju server 1 dan server 2. Kemudian kita ketikkan perintahnya. Kita ketikkan no auto summary, kemudian kita ketikkan version 2. Setelah itu kita save. Setelah selesai mengisikan network pada tiap-tiap router, kita akan reboot konfigurasi device-nya dengan mengklik tombol ini. Kita tekan yes. Nah, setelah itu kita tunggu beberapa saat sampai tandanya berwarna hijau. Sudah hijau, sekarang langkah selanjutnya yaitu menampilkan tabel routing pada masing-masing router dengan mengetikkan perintah pada CLI. Kita masukkan perintah show IP route. Pada router 1, kita bisa lihat tabel routing RIP-nya menuju ke server 1, kemudian menuju ke server 2. Dan terakhir menuju ke PC 3. Sekarang kita beralih ke router 2. Kita masukkan perintah show IP route. Kita bisa lihat tabel routing RIP-nya menuju ke server 1 dan server 2. Dan juga PC 1 dan PC 2. Terakhir, kita coba show IP route pada router 3. Nah, kita bisa lihat routing RIP-nya tersambung menuju PC 1, PC 2, dan PC 3. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita simulasikan semua jaringan dengan mengirimkan PDU dari device 1 ke device yang lain. Kemudian untuk edit filter, kita cek untuk ICMP saja. Kita coba kirimkan PDU dari PC 1 ke PC 2. Dari PC 1 diteruskan ke router, kemudian dikirimkan ke PC 2. PC 1 dan PC 2 masih berada dalam satu router. Sekarang kita coba kirimkan PDU dari PC 1 ke PC 3. Dari PC 1 dikirimkan ke router 1, kemudian dikirimkan ke router 2.
lalu kemudian diterima oleh PC 3, kemudian dikembalikan lagi ke PC 1. Kemudian kita kirimkan PC 1 ke server 1. Dari PC 1 dikirimkan ke router, kemudian ditujukan ke router 3. Setelah sampai ke router 3, barulah diterima ke server 1. Kemudian dikembalikan lagi menuju ke PC 1. Sekarang kita coba kirimkan PC 1 menuju server 2. Masih sama seperti sebelumnya, yaitu dari router 1 menuju ke router 3. Setelah sampai ke router 3, barulah diterima ke server 2. Kemudian dikembalikan lagi menuju PC 1. Kemudian kita coba kirimkan PDU dari PC 3 ke PC 1. Dari PC 3 dikirimkan ke router 2, diterima oleh router 1, kemudian dikirim ke PC 1. Setelah itu dikembalikan lagi. Kita coba kirimkan PDU dari PC 3 menuju PC 2. Masih sama seperti sebelumnya, yaitu diterima oleh router 1. Lalu dikembalikan lagi. Berikutnya kita kirimkan PDU dari PC 3 menuju server 1. Dari router 2 dikirimkan ke router 3, lalu kemudian diterima oleh server 1. Selanjutnya kita kirimkan PDU dari PC 3 menuju server 2. Masih sama seperti sebelumnya, yaitu dikirimkan ke router 3, lalu diterima oleh server 2. Selanjutnya kita coba kirimkan PDU dari server 1 menuju server 2, yang mana dua server tersebut masih berada dalam satu router. Kemudian kita coba kirimkan PDU dari server 1 menuju ke PC 1. Dari server 1 dikirimkan ke router 3, kemudian dikirimkan ke router 1, lalu diterima oleh PC 1. Kemudian kita coba kirimkan PDU dari server 1 menuju ke PC 2. Masih sama seperti sebelumnya, yaitu dikirimkan menuju ke router 1, kemudian diterima oleh PC 2. Sekarang kita coba kirimkan PDU dari server 1 menuju ke PC 3. Dari router 3 diteruskan ke router 2, kemudian diterima oleh PC 3. Selanjutnya dikembalikan lagi. Baik, sekarang kita kembali ke mode real time. Sekarang kita coba tracer pada masing-masing device dengan urutan skenario yang masih sama. Kita akan coba tracer dari PC 1 menuju ke PC 2, yang mana PC 2 sendiri masih satu jaringan dengan PC 1. Selanjutnya kita coba tracer dari PC 1 menuju ke PC 3. Dari gateway menuju ke router 2 melalui IP 12.2. Setelah sampai di router 2, kemudian dikirimkan menuju ke PC 3. Sekarang kita coba tracer dari PC 1 menuju ke server 1. Dari gateway diteruskan menuju ke router 3 melalui jalur 13.3. Setelah sampai di router 3, barulah sampai ke server 1.
Kemudian kita coba tracer dari PC1 menuju server 2. Caranya masih sama seperti sebelumnya, yaitu dikirimkan menuju ke router 3, kemudian diteruskan menuju ke server 2. Sekarang kita coba tracer dari PC3 menuju ke PC1. Dari gateway kemudian diteruskan menuju ke router 1 dengan jalur 12.1. Setelah sampai barulah dikirimkan langsung menuju ke PC1. Kita coba tracer dari PC3 menuju ke PC2 dengan jalur yang sama seperti yang dilakukan PC3 menuju ke PC1, yaitu menuju ke router 1. Setelah itu kita coba tracer PC3 menuju ke server 1. Dari router 2 diteruskan ke router 3, kemudian diteruskan lagi menuju server 1. Selanjutnya kita coba tracer PC3 menuju ke server 2 dengan cara yang hampir sama seperti sebelumnya, yaitu menuju ke router 3. Kemudian kita lanjutkan untuk tracer dari server 1. Kita coba tracer server 1 menuju ke server 2, yang mana masih berada dalam satu jaringan router. Selanjutnya kita coba tracer server 1 menuju ke PC1. Dari router 3 kemudian diteruskan ke router 1, tempat di mana PC1 berada. Kemudian kita coba tracer dari server 1 menuju ke PC2, yang mana jalurnya masih sama seperti sebelumnya. Sekarang kita coba tracer dari server 1 menuju ke PC3. Dari router 3 diteruskan menuju ke router 2, tempat di mana PC3 berada. Sekarang kita coba melakukan simulasi lagi dengan skenario yang masih sama. Bedanya, kita akan memutus salah satu kabel serial pada masing-masing router untuk mengetahui apakah PDU-nya mampu mencari jalan alternatif menuju ke device tujuan. Untuk percobaan pengiriman PDU ke PC1 ke PC2 dan server 1 ke server 2 kita coret, karena masih dalam satu router. PDU-nya pasti tidak mungkin dibawa keluar router. Kita akan mencoba mengirimkan PDU dari PC1 ke PC3. Kita akan putuskan sambungan serial 2 pada router 1. Dari PC1 dikirim ke router. Karena jalan tercepatnya putus, maka PDU-nya dialihkan menuju ke router 3. Setelah sampai ke router 3, barulah dikirimkan menuju ke router 2. Kemudian dikirimkan ke PC3. Lalu kemudian dikembalikan lagi menuju ke PC1. Sekarang kita akan mengirimkan PDU dari PC1 ke server 1. Pertama-tama kita sambungkan kabel serial 2-nya dulu. Kemudian kita putuskan kabel serial 3-nya pada router 1. Dari router 1 dialihkan menuju ke router 2. Setelah sampai ke router 2, barulah dikirimkan menuju ke router 3, yang pada akhirnya sampai ke server 1. Kemudian dikembalikan lagi. Sekarang kita kirimkan PDU dari PC1 ke server 2. Alurnya masih sama seperti yang dilakukan PC1 ke server 1. Kemudian dikembalikan lagi.
Sekarang kita hubungkan lagi serial 3-nya pada router 1. Sekarang kita coba kirimkan PDU dari PC 3 menuju ke PC 1. Pertama-tama kita putuskan dulu kabel serial 2 pada router 2. Dari PC 3 dikirimkan menuju ke router 2. Karena kabel serial 2-nya putus, maka PDU-nya dialihkan menuju ke router 3. Setelah sampai ke router 3, dikirimkan menuju ke router 1. Kemudian diterima oleh PC 1. Kemudian kita coba kirimkan PDU dari PC 3 menuju ke PC 2. Jalurnya masih sama seperti yang tadi, yaitu dialihkan menuju ke router 3. Sekarang kita coba kirimkan PDU dari PC 3 menuju ke server 1. Kita hubungkan dulu untuk yang serial 2. Lalu kita putuskan untuk kabel serial 3. Dari router 2 dialihkan menuju ke router 1. Kemudian diteruskan menuju ke router 3. Setelah itu sampai ke server 1. Sekarang kita coba kirimkan PDU dari PC 3 menuju ke server 2 dengan alur PDU yang masih sama. Sekarang kita hubungkan lagi serial 3 pada router 2. Kemudian kita coba kirimkan PDU dari server 1 menuju ke PC 1. Sebelumnya kita putuskan kabel serial 3 pada router 1. Dari server 1 dikirim menuju ke router 3. Lalu kemudian dialihkan ke router 2. Lalu diteruskan menuju ke router 1. Kemudian sampai ke PC 1. Berikutnya kita kirimkan PDU dari server 1 menuju ke PC 2 dengan alur pengiriman PDU yang masih sama. Sekarang kita coba kirimkan PDU dari server 1 menuju ke PC 3. Pertama-tama serial 3 pada router 1 kita sambungkan dulu. Kemudian untuk router 2-nya kita putuskan serial 3-nya. Dari server 1 dikirimkan menuju router 3. Kemudian dialihkan menuju ke router 1. Kemudian diteruskan menuju ke router 2. Lalu kemudian diterima oleh PC 3. Setelah itu dikembalikan lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum.